Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini ada kiriman kutipan menarik dari Dale Carnegie ya, dari buku klasiknya How to Win Friends and Influence People. Kita fokus ke prinsip ketujuh nih. Bunyinya itu, biarkan orang lain merasa bahwa ide itu adalah miliknya. Kesannya simple ya, tapi katanya dampaknya luar biasa. Nah, yang mau kita bedah sekarang, kenapa sih cara ini bisa efektif banget? Terutama buat meyakinkan orang, bikin kerjasama jadi lebih lancar. Mari kita gali lebih dalam. Jadi kalau saya tangkap dari Carnegie, intinya itu kita ini kan lebih percaya sama ide yang kita rasa kita temukan sendiri ya, dibanding ide yang katakanlah disodorin gitu aja ke kita. Jadi alih-alih kita ngotot jual ide kita, mungkin lebih bijak kalau kita kasih pancingan halus gitu. Kasih saran, terus biarin orang mikir sendiri sampai dia merasa, wah ini ide saya. Gitu bukan? Iya, tepat sekali. Dan yang menarik di sini itu, secara psikologi ini nyambung banget sama rasa kepemilikan. Ada kan istilah IKEA effect, kita ngerasa lebih sayang sama furnitur yang kita rakit sendiri walau mungkin nggak sempurna. Nah, ini mirip. Kalau seseorang merasa ikut andil dalam menciptakan sebuah gagasan, dia pasti lebih berkomitmen gitu. Jadi ini bukan sekedar trik manipulatif ya, tapi lebih ke strategi untuk menyentuh ego positif dan rasa kepemilikan itu tadi. Oh iya, masuk akal banget. Contohnya si Eugene Wesson itu jelas banget ya, penjual desain tekstil. Bayangin, 3 tahun loh dia bolak-balik ketemu stylist terkenal di New York. Tapi hasilnya nol. Kenapa coba? Ya karena dia selalu mencoba meyakinkan si stylist buat beli desainnya dia. Selalu nawarin langsung. Persis, fokusnya menjual, tapi begitu dia ubah pendekatan, Nah, itu dia. Dia bawa sketsa yang belum jadi kan? Terus malah tanya ke stylistnya. Ini ada beberapa ide kasar nih. Kira-kira gimana ya baiknya kita kembangkan bareng biar cocok buat Anda? Si stylist jadi ngerasa dilibatin. Kasih input, kasih saran. Ujung-ujungnya, semua desainnya diambil. Bahkan jadi langganan setia. Karena dia merasa, ini kan ide saya juga. betul, dan ini nggak cuma berlaku buat jualan barang aja kan, dalam tim kerja juga krusial banget ini. Contohnya si Adolf Sales tadi, manajer penjualan mobil, timnya lagi pada lesu. Dia nggak langsung, ayo capai target ini atau ngomel-ngomel gitu. Iya, dia malah ngadain rapat, terus tanya ke timnya dulu. Kalian sebetulnya berharap apa sih dari saya sebagai manajer? Gitu kan? Udah gitu, baru dia sampaikan. Nah, kalau dari saya, ini yang saya harapkan dari kalian. Jadi kayak ada kesepakatan dua arah. Hasilnya, timnya jadi merasa punya kontrak moral bareng dia. Merasa dilibatkan, semangatnya naik, penjualannya juga ikut naik, mereka merasa target itu milik bersama. Tentu, tentu. Ini butuh kepekaan juga ya. Mesti pinter-pinter lihat situasi. Kalau terlalu kentara kita lagi mancing ide, orang malah bisa jadi curiga atau ngerasa dimanipulasi. Jadi seninya di situ. Setuju banget. Dan ini berlaku juga di keluarga ya ternyata. Cerita Paul Davis ini lucu tapi cerdik. Dia kan pengen banget liburan ke situs sejarah di pantai timur AS. Tapi istrinya maunya ke barat. Wah, bisa kebayang deh alotnya. Tapi dia nggak debat kusir. Dia ingat anaknya lagi belajar sejarah, jadi dia tanya aja ke anaknya, kamu tertarik nggak sih lihat tempat-tempat bersejarah ini? Terjerik sekali, dia tanam benih idenya lewat perantara. Iya kan? Nggak lama kemudian, istrinya sendiri yang ngomong, gimana kalau liburan kita ke timur aja? Kayaknya bagus deh buat pelajaran sejarah anak kita. Jadi idenya seolah-olah datang dari si istri, demi anak. Dan akhirnya, semua senang. Tujuannya Paul tercapai. Nah, kalau kita lihat skala yang lebih besar lagi, ini kan teknik diplomasi tingkat tinggi sebetulnya. Kayak Cornell House itu, penasihat Presiden Wilson, dia kan terkenal jago banget pakai cara ini. Dia sering kasih masukan atau ide ke Wilson secara halus gitu. Dibiarkan Wilson memprosesnya. Nanti pas Wilson udah merasa itu idenya sendiri, baru deh House dukung penuh. House nggak peduli siapa yang dapat kreditnya, yang penting tujuannya tercapai. Ini nunjukin betapa kuatnya efek kepemilikan ide ini. Ada lagi contoh cerdas dari pemilik camp di Kanada itu. Dia mau narik Dale Carnegie jadi tamu. Bukannya dia kirim brosur banyak banget gitu ya, yang isinya promosi semua. Dia malah cuma kirim daftar nama sama nomor telepon tamu-tamu sebelumnya yang dari New York. Kebetulan Carnegie kan dari sana. Jadi dia biarin Carnegie, riset sendiri. Dengar langsung dari orang lain yang sejenis dengarnya. Hasilnya,
Carnegie jadi merasa dia menemukan tempat itu sendiri, dan akhirnya milih ke sana. Jadi kesimpulannya buat kita semua, buat Anda yang dengerin ini, mungkin kuncinya adalah sedikit menahan diri ya. Menahan keinginan buat langsung jualan ide kita mentah-mentah. Coba deh, lebih banyak bertanya, minta pendapat, ajak orang lain mikir bareng prosesnya. Biarkan mereka merasa ikut punya andil, merasa punya saham di gagasan itu. Iya, ini jadi semacam, tantangan reflektif yang menarik ya. Coba deh Anda pikirkan sebentar. Minggu ini aja, ada nggak situasi di mana Anda perlu orang lain, mungkin rekan kerja, pasangan, atau anak, untuk melakukan sesuatu? Nah, alih-alih langsung kasih perintah atau instruksi, gimana kalau Anda coba pakai pendekatan ini? Mungkin ajukan pertanyaan, atau minta saran mereka. Pokoknya gimana caranya, biar solusi atau idenya itu terasa muncul dari mereka. Coba aja, siapa tahu hasilnya beda kan? Lihat apa yang terjadi. Menarik banget untuk dicoba ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan sumber kita berikutnya.